Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak Ahmad Usman, Bapak Kepala Desa Mawili, Bapak Sekretaris, Bapak Pemulung, Bapak Moderator, Bapak dan tamu dengan yang dipersilahkan. Pada pagi hari ini saya perkenalkan nama saya Sumanto dan NIP DD3K 19910202024 yang mana jabatan dari penguasaan kebakaran sebagai pemadam kebakaran pemula. Dalam hal ini saya mau memberikan sedikit istilahnya paparan mengenai pelaksanaan orientasi yang digelar di tahun 2024-2025 ini, yang mana tema yang saya ambil atau isu permasalahan yang saya ambil adalah tentang pelaksanaan evaluasi kebakaran pemilihan kosong atau lapas oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Mungkin bisa saya lanjutkan untuk materi-materi yang kita akan masa pendahuluan kebakaran lahan kosong di wilayah perkotaan seperti Kota Surakarta menjadi permasalahan serius akibat tumpukan sampah kering, pembakaran liar, dan minimnya pengawasan. Melihat kondisi tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta meluncurkan program edukasi kebakaran pemilihan kosong atau ELAKOS sebagai solusi preventif. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran pemilik lahan akan risiko kebakaran serta mengajak mereka berperan aktif dalam pengelolaan lahan melalui penyuluhan langsung dan komunikasi dua arah. Program ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga membangun kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan demi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Program ELAKOS juga menjadi sarana aktualisasi nilai ASN berakhlak dalam pelayanan publik yang tanggap, edukatif, dan kolaboratif. Maksud dan tujuan. Maksud A. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. B. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk tujuan A. Nilai dan etika, pengenalan tugas dan fungsi ASN di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 3. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. B. Tujuan teknis. 1. Mengetahui bentuk pelaksanaan edukasi kebakaran pemilihan kosong. 2. Menganalisis pemahaman dan kesadaran pemilik lahan terhadap bahaya kebakaran. 3. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penyampaian edukasi tersebut. Perlu kita ketahui juga untuk sasaran yang kita buat itu mengacu pada visi misi Kota Surakarta. Yang di sini visi Kota Surakarta sendiri adalah visi Kota Surakarta jangka menengah periode 2021-2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi Kota Surakarta sendiri, ada misi Kota Surakarta tersebut adalah 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6.
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan 7, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Next. Rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta ada 2, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Untuk tujuan utama sendiri mewujudkan pelayanan dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan secara cepat dan efektif. Untuk tujuan khususnya mewujudkan waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK atau wilayah manajemen kebakaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, lalu meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Surakarta. Rencana hasil kerja P3K, hasil identifikasi isu mengenai pelaksanaan edukasi kebakaran pemilih lahan kosong atau LAKOS oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, yaitu 1. Minimnya kesadaran pemilih lahan kosong terhadap potensi bahaya kebakaran. 2. Keterbatasan data dan informasi tentang pemilik lahan kosong. 3. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam kegiatan sosialisasi. 4. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional. 5. Kurangnya regulasi atau sanksi tegas bagi pemilik lahan yang abai. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan edukasi kebakaran pemilik lahan kosong atau LAKOS Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta antara lain: 1. Komitmen dan kapasitas internal Dinas Pemadam Kebakaran. 2. Ketersediaan anggaran dan sumber daya operasional. 3. Tingkat kesadaran dan partisipasi pemilik lahan kosong. 4. Dukungan dan koordinasi antar instansi pemerintah daerah. Selanjutnya, perencanaan pelaksanaan edukasi kebakaran pemilik lahan kosong atau LAKOS oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Perencanaan kegiatan LAKOS diawali dengan pembentukan tim kerja, penyusunan jadwal kegiatan atau time schedule, dan perencanaan anggaran. Tim terdiri dari personel terlatih yang mampu menyampaikan edukasi dan membangun komunikasi dengan masyarakat. Selanjutnya, jadwal kegiatan disesuaikan dengan musim kemarau dan waktu efektif masyarakat. Sementara anggaran mencakup logistik seperti alat peraga, konsumsi, dan media informasi. Referensi yang digunakan mencakup regulasi daerah dan praktik terbaik pencegahan kebakaran. Selanjutnya, kegiatan dirancang dalam bentuk sosialisasi lapangan, pembagian pamflet, dan pelatihan ringan. Rencana kerja ini mendukung nilai ASN berakhlak, terutama pada aspek kompetensi, akuntabilitas, dan pelayanan prima. Selanjutnya, perencanaan yang matang diharapkan menjadi pelaksanaan LAKOS efektif, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan mampu mengubah perilaku pemilik lahan kosong agar lebih peduli terhadap pencegahan kebakaran. Pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Pelaksanaan LAKOS dilakukan sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditentukan. Kegiatan mencakup penyuluhan langsung kepada pemilik lahan, pembagian materi edukatif seperti leaflet dan spanduk, serta pelatihan sederhana tentang cara pencegahan kebakaran. Selanjutnya, tim pelaksana yang terdiri dari petugas damkar, kelurahan, dan masyarakat aktif berinteraksi, menyampaikan informasi, dan mendengarkan keluhan warga. Pelaksanaan program dilaksanakan tanpa mengganggu pelayanan utama dinas melalui pengaturan personel yang cermat. Selanjutnya, kendala seperti rendahnya partisipasi warga dan keterbatasan waktu ditangani dengan strategi komunikasi adaptif melalui tokoh masyarakat dan RT atau RW. Selanjutnya, pendekatan ini memperkuat nilai ASN berakhlak, terutama dalam aspek harmonis, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Indikator keberhasilan terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lahan kosong dan berkurangnya praktik pembakaran liar. Selanjutnya, kegiatan ini menjadi wujud nyata pelayanan publik yang responsif dan bermakna secara sosial serta membentuk budaya pencegahan kebakaran secara kolektif di masyarakat. Next. Evaluasi kegiatan.
Untuk evaluasi kegiatan dilakukan setelah seluruh rangkaian edukasi Elakos selesai dilaksanakan. Fokus evaluasi meliputi efektivitas kegiatan, tingkat partisipasi masyarakat, peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku penilaan terhadap bahaya kebakaran. Evaluasi ini juga menilai ketepatan jadwal, kendala lapangan, dan pencapaian output. Selanjutnya, hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan strategi perbaikan seperti penyesuaian metode sosialisasi dan peningkatan kualitas latihan petugas. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program serta merumuskan rekomendasi kebijakan ke depan. Nantinya dengan adanya evaluasi yang sistematis dan partisipatif, program Elakos tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tapi juga untuk instrumen penguatan tata kelola kebijakan preventif kebakaran yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada keamanan lingkungan masyarakat Kota Surakarta. Next. Rencana menengah kerja, berbagi rencana kerja jangka menengah Elakos tahun 2005 sampai 2027 mencakup 8 program utama. Tahun 2005 difokuskan pada pemetaan lahan kosong rawan kebakaran, penguatan SDM pelaksana, dan sosialisasi tahap awal di wilayah prioritas tinggi. Tahun 2006 diarahkan pada pengembangan modul edukasi digital dan ekspansi kegiatan di wilayah prioritas menengah serta pembentukan masyarakat peduli kebakaran (MPK-UKLK). Tahun 2007 difokuskan pada monitoring dan evaluasi terpadu selama 3 tahun terakhir, sertifikasi serta warga sasaran yang dijangkau. Selanjutnya, rencana ini menunjukkan berkelanjutan program dengan pendekatan holistik yang menggabungkan edukasi, teknologi, partisipasi masyarakat, dan penguatan regulasi, serta bentuk komitmen menjadikan Kota Surakarta lebih tangguh dalam menghadapi risiko kebakaran lahan kosong. Kesimpulan, program Elakos terbukti menjadi strategi preventif yang efektif dan mengurangi risiko kebakaran lahan kosong di Surakarta. Pelaksanaannya mencerminkan nilai-nilai ASN yang profesional, berorientasi pelayanan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran warga terhadap pengelolaan lahan, meskipun masih terdapat tantangan berupa minimnya regulasi, partisipasi masyarakat, dan keterbatasan data serta sumber daya. Saran dalam penulisan laporan ini adalah: 1. Memperkuat koordinasi administrasi guna optimalisasi data kepemilikan lahan. 2. Mempercepat pengembangan media edukasi digital. 3. Mendorong penyusunan regulasi daerah yang mengatur pengelolaan lahan kosong. Serta 4. Membentuk dan melatih relasi bahan berbasis masyarakat secara luas. Selanjutnya, langkah-langkah ini akan memperkuat ketahanan kota terhadap kebakaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis kolaborasi, edukasi, dan regulasi yang berkeadaban. Sekian, terima kasih. Mungkin ada Di perlu Pak. Untuk selanjutnya monggo Bapak. Terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Usman selaku mentor, kemudian Mas Supanto pemapan untuk seminar hasil laporan. Ini sudah saya cermati baik dari paparan sama kertas kerjanya sinkron. Ini bagus. Kemarin ada peserta yang kertas kerjanya sama paparannya nggak nyambung, jadi saya bingung. Ternyata nggak menceritakan tentang isinya, tapi tekniknya, teknik penanganannya. Jadi malah seperti bahan sosialisasi. Jadi saya waktu kemarin dengarkan paparan itu malah seperti kayak peserta yang dikasih sosialisasi teknik-teknik yang ini kok malah jadi, nah itu bahan. Nah, ini sudah bagus. Kemudian satu koreksi saya itu di halaman 16 nanti mau dicatat itu untuk SOTK Dinas Pemadam Kebakaran di jabatan fungsional itu salah satu Mas, ini kan di sebelah kanan ada jabatan fungsional juga, kelompok jabatan fungsional di halaman 16 itu kalau disesuaikan dengan
Perda dan Perwalinya SLTK bagannya tidak seperti itu. Nanti dibetulkan saja halaman 16 kertas kerjanya, kertas kerja. Halaman 16. Halaman 16. Nah itu salah satu, karena di bawah sekretaris tidak ada jadwal kriminal, tapi di sampingnya ada. Kalau gambarnya itu sebenarnya garisnya tegak lurus ke kanan kiri dengan sekretaris. Karena langsung di bawah kepala dinas, cuma unsur penilaiannya langsung di bawah sekretaris. Itu di jabatan fungsional itu badannya udah benar Mas, cuma yang bawahnya sekretariat itu hanya ada 2 kasubag, tidak ada jabatan fungsional. Ini keempat jabatan fungsional ini. Yang sebelah kanan itu dicoret, yang benar sudah yang sebelah kanannya itu. Kanannya sekretariat. Ya, nanti garisnya sejajar ya dengan sekretaris ya, karena langsung koordinasinya di situ. Ya. Ya, itu. Kemudian satu pertanyaan saja untuk elakos penulisan sudah benar saja. Dan sampai nanti ini kalau laporan sudah saya baca, tidak ada penggunaan huruf E sudah benar. Kalau E-nya kecil itu elektronik ya, jadi sudah benar singkatan itu. Kemudian hanya satu pertanyaan saja. Itu kalau lakosnya, pemiliknya tidak ada di itu saya, tapi biasanya kan pemilik tanah itu banyak kan berada di luar kota. Itu nanti bisa jadikan apa ya, semacam adan bagaimana penanganannya. Kan tidak mungkin orang akan masuk seperti tanahnya Pak Usman. Padahal kenal Pak Usman tidak, nomor HP-nya nggak punya, tapi Pak Usman itu seorang pejabat tinggi yang mungkin sangat terkenal dan mungkin didirisi kan orang mikir masuk ruangannya aja sudah ada berani kan gitu, apalagi Mbak Bati kamu berani nggak asal atau pemilik kawasan Budi Pak Usman takutnya kayak kemana kan orang mikir. Nah ini tantangan ini bagaimana menjawabnya kayak ini? Saya boleh menjawab izin untuk pertanyaan disampaikan. Mungkin kita sebagai petugas pemadam kebakaran dalam hal ini kita sesuai fungsi jumlah bisa juga kita pakai SOP dalam pelaksanaan, ada istilahnya laporan, kita prepare persiapan sampai tujuan lokasi, dan di sana nanti ada asesmen yang dilakukan oleh kepala regu atau danton yang sudah ada di lokasi, dan danton itu nanti sudah juga punya tupoksinya masing-masing, dan beliau itu nanti akan otomatis berkoordinasi dengan satu kepala RT terdekat atau ketua RW, ataupun nanti koordinasi dengan pemangku wilayah aparat kelurahan. Nah, setelah itu kita koordinasi, kita tetap sesuai SOP bagaimana kita caranya mematikan apinya. Jadi kita tetap ada perizinan koordinasi dengan wilayah warga sekitar sebagai acuan saksi dan bukti, dan yang di istilahnya yang tadi yang mungkin diragukan nanti kan yang punya istilahnya pejabat dan sebagainya seperti itu, takutnya kan nanti ada imbasnya setelah kita masuk, nanti ini nggak terima atau gimana seperti itu. Kita tetap berdasarkan SOP tadi dan koordinasi dengan pemangku wilayah dan RT terdapat di TKP. Jadi nanti untuk di materi sosialisasinya di Mas itu bisa dimasukkan Mas, jadi bukan masalah kebakarannya, tapi ketika lahan itu dibiarkan saja terbuka, itu damkar punya kewenangan untuk menyampaikan pada perangkat wilayah untuk bisa melakukan peringatan kepada yang bersangkutan. Biasanya kan mungkin dititipkan salah satu tokoh masyarakat. Biasanya ada tokoh RT itu ada ya. Jadi nanti ada data lakos yang pemiliknya tidak diketahui. Atau tuh cara terangkan Mas Dimas. Terima kasih moderator Mas Walter dan kami. Mohon izin Pak Sek, ini kalau melihat dari apa yang disampaikan Pak Suwanto ini sebenarnya sering terjadi di kota Solo dan di sekitarnya.
Oke, ini harapannya ada nggak di dalam dokumen kemarinnya saya minta ada sebuah data yang menunjukkan lokasi-lokasi lahan kosong di kota Solo ini yang sering mengalami kebakaran itu yang mana, kan gitu. Nah, itulah menjadikan sebuah objek di dalam penelitian jenengan. Jadi apa yang sampai Pak Sek itu timbul pertanyaan kan gitu. Lah nek iki golek pejabat gede atau gali sing anu, terus jenengan bapak nek dadi tambah perkara kan. Tapi nek lahan kosong itu sering menimbulkan kejadian kebakaran yang harus memadamkan kita kan. Jadi ketika kita melakukan sebuah tindakan di sana mungkin ada flashback historisnya, ada dasarnya kan gitu. Kalau jenengan main, wah udah lahan kosong langsung bapati lari ya jadi masalah. Tapi kalau jenengan punya data lahan kosong yang ada di kota Solo yang sering menjadi atau sering mengalami kebakaran, mana aja lokasinya, nah, itu diambil lah. Paling enggak 5 lokasi yang sering terjadi kebakaran. Nah, gimana di dalam pelaksanaannya nanti jenengan apa treatmentnya kan itu. Gini, masalahnya kan bukan hanya faktor pemilik lahan kosongnya aja ya kan yang tidak merawat, namun kesadaran lingkungan di sana juga harus diedukasi ya terkait dengan masalah mungkin membakar sampah di lahan kosong atau membuang puntung rokok di lahan kosong kan ini yang menjadi problem ketika terjadi kebakaran kalau melihat dari beberapa kasus ya kalau lahan kosong seperti itu. Jadi saya minta untuk dokumen jenengan ditambahin data ya, data lokasi kejadian yang sudah jadi ada. Oh, makanya di pertemuan kemarin kan saya minta dilengkapi sehingga tidak timbul pertanyaan apa sampaikan Pak Sek. Benar Pak Sek. Nah jenengan langsung buat sebuah treatment ya orang mau datanya ya. Nah makanya ada sudah. Ya mungkin itu aja moderator, saya kira sudah cukup sehingga harapannya sudah tidak ada pertanyaan lagi melihat dokumen ini. Oh kayak gitu. Jadi kami bacakan berita acara seminar hasil orientasi BPPK pada hari Kamis tanggal 26 bulan Juni tahun 2025 bertempat di Dinas Pemadam Kota Surakarta telah diadakan seminar hasil orientasi pengembangan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja BPPK Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Adapun nama penyaji Supanto NI BPPK 1979 1020 2024 211 002 Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula. Demikian berita acara ini juga dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana